kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, kami menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami saat ini. Bapa, taruhlah firman-Mu di dalam mulut anak-Mu ini. Dalam segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, bahkan kebodohan hamba, Bapa perlengkapi hamba dengan hikmat surgawi untuk dapat menyampaikan kebenaran ini seperti yang Bapa kehendaki. Kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa. Roh Kudus Tuhan, urapi kami semua. Bahkan kami mohon belas kasihan Bapa menguduskan setiap kami,
atas seluruh ketidaktepatan hidup kami. Murnikan kami dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Baharui hati dan pikiran kami. Dan kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami mau tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita semua pasti mengakui bahwa kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pasti setiap orang percaya mengakui itu, ya. Nah, yang menjadi persoalannya adalah ketika kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka isi percayanya kita itu apa? Ya, karena percaya itu bukan sekedar pengakuan dengan mulut bahwa kita percaya Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan saudaraku. Percaya yang benar itu harus diisi dengan tindakan hidup kita yang juga benar. Tindakan hidup yang benar di sini adalah seluruh gerak kehidupan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan harus itu benar di pemandangan mata Allah. Harus itu benar sesuai dengan apa yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Jadi percaya itu tidak sekedar ucapan bibir semata-mata, saudaraku. Kalau kita mengaku percaya kepada Allah tetapi kita tidak mau hidup di dalam pemerintahan Allah, kita tidak mau hidup di dalam penundukan diri secara total ya kepada Allah, maka kita belum percaya kepada Allah. Kita tidak mau hidup sesuai dengan perintah Allah, kita belum percaya kepada Allah. Saudara suka atau tidak suka, ini kebenaran saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 2. Mari kita lihat ayat yang keempat. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Allah atau kita mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita harus hidup menuruti perintah Allah. Kalau tidak menuruti perintah Allah berarti kita tidak percaya kepada Allah. Lalu buat apa kita mengaku jadi orang Kristen selama ini? Kita hanya beragama Kristen, tetapi kita tidak menjadi sama seperti Kristus. Karena Kristen itu kan sama seperti Kristus, saudaraku. Jadi saya katakan tadi bahwa kalau kita mengaku percaya kepada Kristus, kita harus mengisi percaya kita itu secara benar. 2 Korintus pasal yang ke-5, kalau kita membaca ayatnya yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah sekarang kita harus persoalkan isi percayanya kita kepada Tuhan itu apa? Banyak orang percaya atau banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka tidak mengisi percayanya mereka itu dengan tindakan atau dengan action, dengan perbuatan seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Jadi jangan menganggap kita ini sudah percaya kepada Allah hanya karena kita rajin ke gereja setiap hari Minggu atau melakukan kegiatan-kegiatan rohani yang lainnya. Saudaraku, percaya yang benar itu artinya segenap hidup kita, ya. Segenap hidup kita di dalam tindakan, sikap, perkataan, perbuatan, tingkah laku, apapun yang kita lakukan itu harus seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya tadi firman Tuhan katakan kalau kita mengaku mengenal Dia atau mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, tetapi kita tidak hidup melakukan perintahnya, kita berdusta. Saudara perhatikan itu. Jadi ternyata menjadi orang Kristen itu tidak semudah atau tidak segampang yang kita pikirkan. Mungkin saudara akan bertanya, jika demikian bagaimana percaya yang benar itu? Percaya yang benar itu adalah kita harus
mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya katakan bahwa kalau kita percaya berarti kita harus mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus? Karena ini adalah standar kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita tidak mengisi percaya kita dengan standar kehidupan seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, kita tidak akan bisa diterima di dalam rumah Bapa atau di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tidak akan bisa diterima. Kenapa? Karena standar kehidupan kita berbeda. Kita sudah terlanjur hidup dengan standar kehidupan menurut dunia selama ini. Itulah sebabnya firman Tuhan juga menasihatkan kita supaya kita tidak boleh hidup sama seperti dunia ini. Ya, kita harus berbeda, kita harus berubah. Jangan hidup lagi sama seperti dunia ini. Tetapi kita harus hidup, belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang harus kita lakukan di sepanjang umur hidup kita. Jika kita tidak berubah, saudaraku, sia-sia hidup kekristenan kita, sia-sia percaya kita kepada Allah, sia-sia kita berdoa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Kalau ternyata kehidupan Kristus itu tidak nyata di dalam hidup kita, saudaraku. Kalau kita melihat Matius pasal 7 ayat 21 kan firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah saudara, ini yang harus kita perkarakan dengan serius, harus kita persoalkan dengan serius, karena ini menyangkut masa depan kehidupan kita di kekekalan. Jika tidak, masa depan kehidupan kita di kekekalan terancam, saudaraku. Kenapa saya katakan tadi, kita harus mengisi kehidupan kita dengan hidupnya Kristus. Karena pada akhirnya, di balik kematian nanti kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Dan yang akan mengadili adalah Kristus. Oleh sebab itu kita harus memiliki hidup Kristus. Nah kalau kita melihat 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, ya. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi ingat baik, kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindar. Kenapa? Kristus yang akan mengadili kita. Sebab Kristuslah yang membeli kita dengan harga yang lunas dibayar lewat penebusannya. Nah ketika kita ditebus seharusnya kita hidup sama seperti Kristus. Kenapa harus sama seperti Kristus? Karena kehidupan Tuhan Yesus Kristus itu adalah ukuran standar kebenaran seperti yang Bapa kehendaki. Kalau Tuhan Yesus yang mengadili kita, kita juga harus mengerti bahwa Allah Bapa di sorga telah menyerahkan semuanya itu kepada yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam kerajaan sorga itulah Tuhan Yesus Kristus akan memerintah sebagai Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, ketika kita mengerti kebenaran ini, kita harus benar-benar mengisi percaya kita dengan benar, ya. Kita harus benar-benar mengisi percaya kita dengan benar. Artinya hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Kita harus mengenakan kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Jadi kalau Rasul Paulus berkata bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita kenakan selama kita hidup di dunia ini. Kita harus benar-benar mengambil keputusan untuk hidup hanya bagi Kristus.
karena kita tahu ketika kita berada di hadapan pengadilan Kristus yang mulia, Tuhan Yesus Kristus akan menemukan pribadinya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di sorga. Mari kita angkat tangan dan biarlah Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Segala berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.